Masa mau gaji kamu cuma segitu-segitu aja? 3 bulan lalu buat bisnis online dari nol, modal bikin akun Instagram, kagak kelihatan muka, kagak collab, kagak giveaway iPhone, modal HP dan internet, dan 90 hari kemudian menghasilkan 100 juta rupiah. Dan yang lebih inspiratif lagi, yang ngelakuin ini semua, profilnya adalah ibu-ibu yang sudah mempunyai suami dan mempunyai anak. Dan mereka ngerjain side hustle ini, kerjaan sampingan ini, di bawah 1 jam setiap harinya. Mungkin ada yang dengar cerita ini berasa, wah inspiratif banget, keren banget. Bisa kerja di bawah 1 jam dan bisa menghasilkan sampai ratusan juta. Atau ada beberapa dari kalian berasa kagak worth it lah bro, ngapain ngelakuin ini susah. Ini semua tuh buat gue tuh duit kecil. Buat kalian yang berasa seperti itu, nope, ini video bukan buat kalian. Video ini dibuat buat orang yang seperti yang pertama, dimana kalian berasa, wah ini keren banget, gue juga pengen ikutan tren digital produk ini. Jadi di video sebelumnya gue udah share kan ya 6 video penghasilan sampingan yang menurut gue menarik banget. Dari sana ada beberapa dari kalian minta gue bahas lebih detail lagi terhadap apa itu content curator, apa itu digital product dropshipper. Karena pada umumnya orang-orang tahunya adalah content creator, bukan curator. Orang tahunya adalah physical product dropshipper, bukan digital product dropshipper. Jadi hari ini gue benar-benar bakal bahas secara detail dari awal sampai akhir ke semua detail-detailnya terhadap gimana caranya kalian bisa bikin bisnis online mulai dari nol buat kalian yang bukan siapa-siapa. Ada 5 proses dari research di mana kalian itu udah harus tahu banget kalian itu mau main di niche seperti apa. Abis itu kalian harus curate, kagak usah create konten. Kalian filterisasi aja orang-orang tuh pada konsumsi konten seperti apa. Lalu create apa yang mau dijual, yaitu digital produknya. Lalu build, kalian harus bisa bangun dan punya followers. Dan terakhir yang paling susah yaitu ada sales. Gimana cara kalian bisa mempromosikan produknya kalian ke kalian punya followers. Dan kagak cuma gue doang. Setiap step yang gue sharing, gue juga bakal bagikan interview dengan ibu-ibu inspiratif ini buat kalian mendapatkan sekian banyak sudut pandang. Karena mungkin aja ada beberapa dari kalian sebenarnya pengen masuk ke dunia digital ini, tapi kagak pernah berani karena masih malu dengan mukanya kalian. Gak pede ngomong depan kamera, takut dikatain sama sekitarnya kalian. Dan gue harapin dengan mendengar sosok-sosok inspiratif ini bisa ngebuka wawasan kalian terhadap tren digital produk ini. Antara kalian mau nerapin atau kagak, jelasnya masih ada di tangannya kalian. Tapi setidaknya kalian bisa mendapatkan blueprint ini, roadmap ini secara cuma-cuma, secara gratis. Antara kalian mau pakai atau kagak. So mulai dari step pertama yaitu adalah research. Apa tuh maksudnya research? Kalian bener harus riset menurut kalian itu cocok main di niche yang mana. Apa itu niche? Niche itu basically kayak genre-nya lah. Dimana pada umumnya orang tuh ngomongin fashion, makanan, mobil, fotografi. Itu adalah niche-niche tertentu. Nah, kalian mau pilih di mana? Kenapa ini sangat penting untuk kalian tahu dulu kalian tuh mau di niche mana? Karena kalau misalnya kalian aja tahu kalian di niche mana, berarti kalian juga bingung bikin konten buat siapa. Fungsinya apa kita bisa tahu niche-nya kita? Untuk kita tuh tahu siapa kita bikin konten. Oh, konten ini tuh harus relevan dengan orang-orang fotografer. Oh, konten ini harus relevan dengan orang-orang yang suka masak. Tanpa kalian memilih niche, dimana aka kalian tuh gado-gado kayak si Agus Leo Halim, bakal sangat susah untuk orang itu tanda kutip percaya sama kalian. Kenapa? Karena orang masih berasa, lu gado-gado. Mungkin di sini ada yang bingung juga, kayak bro lu udah tahu ini semua tapi kenapa lu masih gado-gado? Sekali lagi, ini semua gue ciptakan adalah sebagai studi kasus. Dimana gue yakin kalian kagak pengen studi kasus kalian coba Agus Leo Halim. Kalian pengen lebih eksponensial daripada channelnya gue. Untuk tahu seberapa banyak orang yang ada di niche-nya kalian, kalian harus cek beberapa research. Contoh pada umumnya di Indonesia itu, niche yang paling banyak pemainnya adalah fashion dan beauty. Banyak pemainnya artinya juga banyak juga konsumennya, calon pelanggannya. Tapi itu bakal berdarah-darah karena kompetisinya tuh banyak. Kenapa ini harus jadi buah pikirnya kalian? Buat kalian itu bisa ngerti, kira-kira gue tuh mau di industri itu tuh benar-benar karena gue suka atau kagak ya? Karena kalau misalkan kalian itu cuma kesana gara-gara rame doang, terus kalian begitu lihat ternyata susah, pasti kalian berasa, oh yaudah gue cabut lah. Tips di research ini adalah kalian pastikan kalian tuh memilih niche ya, kalian itu juga mempunyai rasa keingintahuan. Karena kalau kalian cuma mikir cuan-cuannya doang, kayak yang penting gue dapat duit banyak, percaya sama gue, itu kagak bakal tahan lama. Dan untuk memvalidasi apakah niche kalian itu benar-benar lagi trending atau kagak, apakah itu sesuatu yang orang pengen cari atau kagak, kalian bisa cek beberapa tools gratis seperti Google Trends. Contoh di sini kalian mungkin pengen masuk ke niche yang namanya Pilates. Nah, kalian cek saja ke Google Trends Pilates. Kalian ketik Pilates terus klik search dan kalian akan melihat beberapa grafis di Indonesia ini ternyata lagi naik. Dan untuk memvalidasi kalian punya research yang paling mudah dan paling bego adalah
Kalian scrolling media sosial. Kalian cek aja di kalian punya TikTok lah, di IG lah, di YouTube lah. Dengan kalian punya keywords, contoh kalian ngomongin yoga atau pilates, kalian lihat ada berapa banyak pemain yang ada di sana. Dan kalian lihat juga berapa banyak followers, berapa banyak views, berapa banyak sering mereka ngeposting di mereka punya akun. Ini adalah data-data yang bisa jadi buah pikirnya kalian. Pada saat kita melihat sesuatu yang baru, pelajarin dulu. Kita nggak pernah tahu kalau siapa tahu sebenarnya ternyata kita kenapa harus apatis terhadap sesuatu gitu. Kenapa nggak coba dibuka dulu pikirannya. Siapa tahu sesuatu yang terlihat aneh itu ternyata sebenarnya itu adalah opportunity. Lalu berikutnya adalah curate. Di mana orang-orang yang biasanya pengen berkecimpung di dunia kreatif ini berasa mereka itu harus berkarya, create sesuatu dari nol. Dimana kita jelasnya bisa berdebat bahwa kagak ada yang original lagi di dunia ini. Itu gua kutip dari bukunya Austin Kleon di Still Like an Artist. Simpelnya adalah kalian kalau misalnya kalian masih berasa bahwa kalian harus original, lupain semua idealisme itu. Semua orang itu memodifikasi apapun yang sudah pernah diomongin. Ngomong simpelnya layaknya buku lah. Berapa banyak buku pengembangan diri yang kalian pernah lihat? Setiap tahun ada aja kan buku pengembangan diri yang baru kan. Tapi kalau misalnya kalian kerucutin ke atas, sebenarnya itu adalah filosofi stoik. Dan mungkin di sini ada yang ribut juga. Mungkin filosofi stoik itu adalah suatu turunan dari suatu agama juga. Kita bisa berdebat makin panjang. Tapi poin besarnya adalah kagak ada lagi yang original di dunia ini. Dari sana kita sudah sefrekuensi kagak ada yang original. Kalian itu harus pikirin dari niche yang kalian pengen coba main, yang kalian pengen tunjuk, pikirin mereka tuh pengen mengkonsumsi konten seperti apa. Karena mungkin aja kalian tuh kagak usah bikin konten dari nol. Cukup dengan kurasi informasi yang relevan sama mereka. Contohnya kalau misalnya kalian di sini ada yang suka niche rumah, kalian itu bikin konten-konten yang berhubungan dengan rumah. Contoh, 6 tips untuk bikin rumah kamu selalu bersih, 3 tips buat bikin rumah kamu estetik. Nah dari kalian curate konten ini, kalian tuh harus punya goal yang sama, dimana goalnya adalah bukan followers, tapi goalnya adalah output. Kebanyakan orang selalu lihat angka followers, duitnya dapat berapa banyak. Kagak banyak orang bisa ngeliat dari angka postingnya. Dimana gua argue, kuantitas bikin kualitas. Kalian gak bisa harus lihat kualitas sama kalian itu mempunyai jam terbang. Alhasil kalian itu harus mempunyai mindset dimana pokoknya gue komit dulu contoh di 100 konten. Setelah 100 konten ini mungkin aja kagak terjadi apa-apa, saatnya kalian itu pindah niche lain kalau misalnya kalian masih mau di industri kreatif ini. Kita ini bukan artis yang orang-orang itu mau lihat kita gitu kan. Tapi orang-orang itu akan datang ke konten kita, ke akun kita kalau mereka merasa oh akun kita ini punya solusi dari permasalahan mereka. Makanya buat teman-teman kreator pemula, coba deh cari apa skill yang kita punya yang memang itu kita banget gitu, gue banget, yang kalau mau dia ada orang yang nonton ataupun enggak ada orang yang nonton, kita tetap jalan gitu. Lanjut adalah building, bangun kalian punya komunitas. Gue menggarisbawahi kata komunitas, jangan cuma mikir adalah followers atau ngomongin lebih keren lagi bahkan fans garis keras. Pada umumnya orang-orang nyari pokoknya gue followers gue tinggi 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi kalau misalnya kalian lihat akun ibu-ibu yang gue bagikan, sebenarnya followersnya kagak gede-gede amat kan. 20.000, 30.000, tapi bisa menghasilkan sampai ratusan juta guys. Itu kenapa kalian itu penting banget untuk mikirin siapa kalian punya fans garis keras. Kan kagak mau cuma dapat followers. Kagak ada fungsinya kalian dapat 1 juta followers, tapi kalian kagak bisa monetisasi followers tersebut. Dan di sini gue pengen coba ngebahas Kevin Haley punya blog yang namanya 1000 True Fans. Dimana dia argue untuk punya agenda adalah mencari 1000 fans garis keras. Contoh di Amerika 1000 fans garis keras, dimana fans garis keras tersebut bisa kasih kalian $10 setiap bulannya aja, itu berarti $10.000. Di konteks di Indonesia, kalau misalnya kalian punya 1000 fans garis keras yang selalu support kalian, komunitasnya kalian nih, kagak coba followers yang lihat story-nya kalian, kagak komen, kagak apa, bener komunitas yang berinteraksi sama kalian, 1000 dikali 10.000 aja mereka tuh rela bayar kali 10.000, itu udah 10 juta guys. So jangan fokus ke angka followers, cari fans garis kerasnya kalian, cari komunitasnya kalian. Dimana awal-awal gue tahu sangat susah banget. Sekian ini bilang bahwa emang awal-awal tuh sangat menderita, bener nol banget nih, kayak seakan-akan ngobrol sama tembok. Tapi seperti yang gue bilang, kalau misalnya kalian punya sistem dimana kalian itu komit ke 100 video, itu semua tidak relevan. Yang penting komit dulu ke 100 video. Aku langsung bikin di komunitas, bikin grup gitu. Jadi ibaratnya di situ juga jadinya orang-orang juga jadi percaya nih. Jadi oke,
mau dapat ilmu bayar, oke. Tapi nggak cuma itu doang. Di sini saya memfasilitasi, kalau mau nanya silakan, mau sharing silakan. Tapi yang jelas untuk hasil akhir bergantung kepada diri masing-masing ya. Kan ada nih yang kita udah kasih tahu, udah kasih tips gini-gini, tapi masih nanya, kenapa nggak ini, nggak gini. Begitu dicek ternyata, oh dia kurang gigih mungkin gitu. Lanjut adalah create produknya. Apa yang mau dijual? Pada umumnya orang-orang bisa monetisasi dengan produknya sendiri adalah dengan physical product. Tapi contoh kalau misalnya kita ngomong t-shirt ini, ada yang namanya CODS kan ya, ada yang namanya HPP, ada yang namanya modal. Untuk bikin baju ini, contoh modalnya adalah Rp30.000. Dan untuk kalian bisa jualan produk kedua, produk ketiga, produk keempat, produk kelima, kalian harus mempunyai modal tersebut kan ya. Dan itu adalah ketidakenakan physical product. Belum kita ngomongin harus kirim segala macam. Tapi kalau misalnya digital product yang ini, dimana menurut gue sekarang orang Indonesia udah mulai bisa mengadopsi digital product, itu sekali kalian bikin, contoh harganya itu 1 juta, kalian bikin ebook, tapi begitu udah beres, kalian bisa jual-jualin terus. Dan kalian agak harus pikirin kalau bisa barangnya cacat lah, mendadak kagak kekirim lah, karena semua ini digital kan guys. Dan itulah enaknya digital product. Dan untuk kalian buatnya, banyak banget alat-alat di luar sana, bahkan AI pun juga bisa membantu kalian dari ChatGPT sampai Canva. Kalian bisa langsung bikin digital product dan kalian itu bisa gampang banget bikin digital product. Jelasnya digital product ini walaupun gampang banget dibuat dengan segala macam tools yang ada di zaman sekarang, tapi jeleknya digital product adalah gampang banget buat di ATM. Jadi contoh kalau misalnya kalian itu beli, gue punya ebook gitu kan ya. Nah begitu kalian konsumsi ebooknya gue, terus kalian tahu poin-poinnya apa, terus kalian modifikasi dan hasil itu langsung ebooknya kalian. Karena banyak banget juga gue lihat peserta ruang kreatifnya gue, di mana gue udah memberikan mereka modul-modul originalnya gue, tapi akhirnya mereka modifikasi dan akhirnya mereka jualan hasil mereka juga. Dan itu adalah kelemahan digital product. Gampang banget buat di ATM. Kalau misalkan physical product, kalian harus tahu suppliernya kan. Nggak semua orang mempunyai modal juga 30.000. Dari kalian udah paham fundamental digital product ini, nextnya adalah kalian harus pikirin di niche-nya kalian itu cocok dengan tipe produk seperti apa. Contoh misalkan kalau niche-nya kalian itu di massal, kalian itu chef. Mungkin aja yang cocok sama kalian itu adalah ebook, dimana kalian kasih tahu resepnya kalian, makanan kalian itu apa itu. Jadi orang bisa bayar kalian. Lalu kalau misalkan niche kalian itu olahraga seperti pilates ataupun yoga, mungkin digital product yang cocok sama kalian adalah e-course, dimana kalian record konten eksklusif, video eksklusif untuk calon pelanggan kalian. Bisa langganan setiap bulan sama kalian dan konsumsi konten eksklusifnya kalian. Lalu lagi kalau misalkan niche-nya kalian itu adalah penulis cerita fiktif, mungkin digital product cocok buat kalian adalah blog, konten eksklusif berbasiskan teks dan gambar. Jadi kalian tinggal jual aja, kalian punya gambar eksklusif ataupun tulisan eksklusif buat orang-orang itu bisa konsumsi. Lalu kalau misalkan kalian itu fotografer, kalian pengen bikin suatu event workshop, kalian itu sama-sama hunting bareng, kalian juga bisa jual dan punya event atau webinar. Lalu kalau niche-nya kalian itu mengedukasi orang terhadap Excel, mungkin aja digital product yang cocok buat kalian adalah jualan template Excel-nya kalian. Dan ini juga cocok buat kalian ini yang mengedukasi orang memakai Canva atau Notion. Kalian juga bisa jualan kalian punya template Notion dan Canva. Karena masih banyak banget yang bisa dikulik, dan sekarang kan orang juga berapa persen sih yang baca buku fisik gitu. Mereka pasti kalau sekarang tuh juga pembelajaran juga melalui e-course dan lain sebagainya gitu kan. Karena mungkin ya mereka sekarang kan HP-an terus gitu Kak. Dan proses terakhir adalah sales. Kalian harus bisa mempromosikan digital produk kalian ke kalian punya fans garis keras, dimana banyak banget caranya interaksinya, tapi sekarang udah ada yang namanya ManyChat atau lebih tepatnya AI chat. Kalian bisa langsung otomatisasi aja setiap kali orang komen ke kalian atau DM kalian, udah langsung dikasih tahu, oh nih produk yang cocok buat tuh ini nih. Nah ini sangat game changer banget buat kalian itu langsung bisa terotomatiskan kalian punya sales funnel. Jadi kalau misalkan zaman dulu mungkin orang DM, orang klik link di bio kan kurang efektif kan ya. Karena orang merasa aduh permat gue harus klik link di bio, habis itu gue harus cari segala macam. Kalau sekarang orang tuh udah tahu dia produk apa, tinggal komen aja, produk tersebut langsung di DM kan ke kalian punya DM. Alhasil kalian tinggal klik dan langsung check out. Dan di sini pun banyak permainannya, kalian bisa kasih langsung promo kode promo buat orang-orang yang komen. Jadi orang merasa wah, gue harus bisa langsung jualan
Jadi orang berasa FOMO-nya kayak gua tuh langsung harus beli sekarang juga, karena kalau kagak kode vouchernya habis. Dan promosinya itu menurut gua kagak cuma di Instagram doang, kalian bisa lewat YouTube Shorts lah, lewat TikTok lah, semuanya itu menurut gua kalian harus agnostik terhadap platform. Semua kalian kerjain, siapa tahu kalian itu kagak sukses di IG, kalian sukses di YouTube. Siapa tahu kalian kagak sukses di YouTube, kalian sukses di TikTok, dan vice versa. Dan semua proses yang gue layout hari ini bukan cuma gue doang yang praktisi, tapi ibu-ibu yang gue sharing ke kalian juga. Dan salah satunya adalah pionir tren faceless di Indonesia, yaitu Kak Nina. Mana dia udah share detail banget dari nol sampai akhirnya dia bisa dapat 100 juta. Dan bahkan buka-bukaan dia cerita bahwa 39 hari pertama tuh bener-bener nol banget tuh. Kayak dia berasa sepi banget, dia kayak ngomong sama tembok. Buat kalian yang pengen nonton interviewnya lebih detail lagi, cek link di deskripsi. Buat kalian yang udah nonton ini tapi masih berasa kayak kagak dapet nih teori, gue butuh lebih teoritis lagi, kalian bisa cek gue punya 30 hari viral, link di deskripsi. Itu pay as you wish, kalian taruh 0 aja pun kalian bisa dapat secara gratis. Tapi kalau misalnya kalian kasih gue sesuatu, ya gue terima kasih, thank you udah apresiasi gue punya effort ngelakuin ini semua. Tapi buat kalian yang udah konsumsi video gue sampai sini dan habis itu udah beli e-booknya gue tapi masih belum dapat, mungkin aja karena ini semua gratis guys. Seriusan, terkesan agak konyol. Bahkan gue on record bilang kalau misalnya gue kagak pernah beli kamera ini harga 30 juta, mungkin gue kagak pernah di YouTube. Dengan gue membeli sesuatu, akhirnya gue mempunyai suatu rasa kayak gue kagak pernah rugi gitu. Alhasil gue grab. Jadi mungkin aja kalian sampai sekarang belum grab karena kalian konsumsi ini semua gratis. Dan buat kalian yang seperti itu, coba follow aja di Instagram gue, Agus Halim, di mana gue juga selalu membagikan kelas gue Ruang Kreatif, di mana itu ada 12 modul interaktif, dan itu bener detail banget. Gue screen share, gue punya dashboard, gue punya ManyChat, gue punya Linkit buat kalian kebayang. So, gue coba rekapin buat kalian masih kagak kebayang sebenarnya apa sih yang gue coba ngomongin, apa sih yang coba gue komunikasiin ke kalian, kayak digital trend ini apa gitu kan ya. Buat kalian yang masih nonton sampai sini, coba fokus. Kosongin gelas kalian untuk dapat informasi ini. So, simpelnya, dunia udah berubah. Dunia maya ini kagak butuh lagi kalian itu jadi kreator yang mencari penghasilan, sumber penghasilan dari yang namanya endorsement. Nggak harus guys. Sekarang kalian benar-benar bisa niche down, benar-benar spesifik ke satu poin doang, ke satu titik doang. Dan begitu kalian dapat traction, dapat followers, dapat FYP, dapat sesuatu yang viral, kalian kagak harus mendapatkan uang dari namanya endorsement. Sekarang ada cara lain. Sekarang pun followers bisa bilang kagak ada gunanya. Contoh kalau misalnya sekarang udah dapat followers 1 juta, atau bahkan kalau cuma 1 juta deh, buat kita semua bisa relate. Contoh kalau misalnya followers itu sekarang 1000 atau 100 gitu kan ya. Semua orang gue asumsi pasti 100 sama 1000 sesuatu yang sangat gampang untuk diraih kan ya. Nah 100 sama 1000 ini kalau misalnya lu kagak bisa monetisasi, kagak ada gunanya juga. Yang dibutuhkan kata kuncinya adalah bukan followers, tapi adalah komunitas. Dan tren digital produk ini sangat terasosiasikan dengan yang namanya komunitas. Dan apakah ini tren? Mungkin aja kagak ada yang tahu, tapi jelasnya per hari ini di negara maju seperti Amerika Serikat aja masih terus-terusan tren ini bergejolak. Makanya tren-tren faces tanpa wajah ini muncul karena ya mulai dari Amerika dan sekarang udah masuk ke Indonesia. Dan adopsi digital produk untuk tahun-tahun berikutnya semakin kita GDP makin tinggi, harusnya berkorelasi linear juga, yang artinya makin lama orang tuh ngeliat digital produk itu bukan sesuatu yang tabu lagi. Makin lama orang-orang berasa, oh dia jualan digital produk, gue mau support dia. Bukan kayak, jualan digital produk, jual ludah tuh. Makin lama orang berasa emang namanya curated information, informasi yang terkurasi oleh orangnya, oleh kreatornya, itu tuh valuable. Dan buat kalian masih kagak mudeng, kenapa bro, kenapa harus digital product? Sekali lagi, digital product buatnya sekali bisa dijual berkali-kali. Seperti kalian bisa lihat di sini kan ya. Kalau misalnya kalian produk fisik, begitu kalian dapat order, kalian harus produksi berkali-kali kan untuk bisa fulfill order tersebut, untuk bisa nerusin order tersebut. Sedangkan digital product kalian buat sekali, langsung bisa kalian jual berkali-kali. Enak kan? Dan gimana caranya bisa ikutan tren ini? Gimana caranya bisa merealisasikan apa yang kalian sudah tonton di video ini? Simple, kejar masalah. Dan lebih spesifik lagi, kejar masalah yang kalian bisa koneksikan ke solusi. Buat kalian yang masih pengen dengar studi kasus lainnya, kalian pengen dengar cerita ibu-ibu inspiratif ini lebih detail lagi, kalian bisa cek link di deskripsi. Buat kalian yang pengen dituntun, kalian bisa cek juga gue punya kelas, link di deskripsi. Buat kalian yang udah berasa, gue udah ngerti bro, langsung beraksi aja. Ingat sebelum ketinggalan. Dan gue ada satu kata dari Kak Rinanti buat kalian untuk ke-trigger.
waktu akan terus berjalan, masa mau gaji kamu cuma segitu-segitu aja. Itu aja video hari ini. Next video saya menurut kalian menarik untuk bawakan, tinggal komen di bawah, jangan lupa like, subscribe, dan notifikasinya siapkan kalian. I'll see you in next video. Salam kreatif.